Pak. Silakan, silakan. Silakan Pak Budi. Saya punya teman, tapi ini satu delima ya. Punya teman beragama Konghucu. Waktu itu zamannya saya masih muda. Selalu dimuat di koran Pikiran Rakyat. Ada KKR, Lihat Bongke, Linihi, dan lain-lain sebagainya. Cuman di bawahnya itu dia meragukan. Halo? Halo? Ya Pak, jelas Pak. Kok kedengeran bagus kok. Meragukan, di situ ada tulisan begini. KKR besar-besaran. Dia bertanya sama saya, Pak, ini kok KKR cuma untuk kalangan sendiri. Saya bisa nggak ya Pak? Oh bisa. Boleh, asal Bapak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kok ditulis untuk kalangan sendiri. Jadi bukan untuk umum, saudara. Ini menurut Bapak bagaimana ini? Apakah itu betul hanya untuk kalangan sendiri aja? Jadi orang lain nggak bisa yang bukan kalangannya. Saya mohon penjelasan. Sampai saat ini saya belum mendapat jawaban yang positif gitu. Kenapa ya? Selalu kalau ada KKR hanya untuk kalangan sendiri. Kenapa enggak untuk umum? Jadi saya masih belum bisa jawab. Tapi saya udah bilang boleh Pak. Siapa saja boleh datang. Tapi ada tulisan seperti itu. Jadi dia ragu. Dia nggak bisa datang. Waktu ada KKR Lihat Bongke di Saparua. Setelah kesembuhan ya. Dia nggak bisa datang. Nah, itu saja yang saya bisa saksikan. Kenapa harus ditulis untuk kalangan sendiri? Kenapa bukan untuk tidak ditulis? Harusnya kenapa nggak harusnya tidak ditulis seperti itu? Ya, jadi itu saja. Saudara bisa kasih penjelasan ke yang lainnya juga. Kalau saudara menemukan hikmat, silakan aja diberitahu di tempat ini. Jadi biar orang tahu kenapa sebabnya ditulis untuk kalangan sendiri gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, silakan. Ya, saya coba jelasin ya Pak Budi ya. Saya juga kalau bikin undangan selalu untuk kalangan sendiri, karena memang di Indonesia nih ada aturannya ya. Kalau nggak dibikin kayak gitu seperti flyer, renungan apa semua ditulis untuk kalangan sendiri. Karena kalau ditulis untuk umum, nanti yang di luar Kristen datang terus dia jadi Kristen nanti jadi kena jadi masalah. Memang harus buat kalangan sendiri di acara itu buat sendiri, tapi memang terbuka buat umum ya, buat yang percaya dan mau hadir. Tetapi untuk kalangan sendiri itu untuk mencegah kejadian-kejadian seperti yang saya tadi ungkapkan gitu. Jadi tidak menimbulkan kericuhan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang untuk kalangan sendiri ya mereka yang memang sudah percaya atau mau percaya, begitu sih kok. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi silakan aja datang. Itu kan karena kemauan sendiri ya, berarti gitu. Gimana kok Budi? Ya, alangkah bijaknya kalau memang hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang bikin kita kecurigaan, itu perlu nggak apa-apa. Tapi alangkah bijaknya kalau sudah dimuat di koran Pikiran Rakyat waktu itu, tidak ditulis untuk kalangan sendiri menurut saya. Jadi orang tidak meneko macam-macam menurut saya. Tapi kalau memang itu diwajibkan, saya pun tidak ada hak untuk bertanya kenapa ditulis seperti itu, gitu. Kenapa nggak dipolosin aja gitu.
KKR Riyad Bongke di Saparua. Udah doa apa namanya? KKR kesembuhan misalkan. Cukup toh. Memang sih banyak waktu saya lihat di Saparua itu ada yang haji, ada yang pakai kursi roda lalu berjalan dan lain sebagainya, banyak sekali, dan banyak dari ormas lain yang datang ke situ. Saya lihat mereka ditanya kalau ada yang lewat mau kemana, mereka halang-halangin. Ya ini salah satu terusan dari cerita saya. Waktu saya lihat KKR Riyad Bongke, luar biasa. Kesembuhan banyak terjadi. Yang buta pun saya lihat bisa melihat gitu. Luar biasa ya. Cuman teman saya mau datang, dia punya penyakit. Mungkin karena penyakit itu dia tertarik dari iklan pikiran rakyat itu. Cuman ditulis untuk kalangan sendiri, dia ragu. Apakah saya diterima? Saya bilang, diterima. Siapapun yang percaya, diterima. Untung dia larinya ke saya. Coba kalau ketanyanya dia ke Ustadz, mungkin jangan, nggak boleh. Ya pastilah Mungkin, ya. Pak, makanya dibilang untuk kalangan sendiri. Seperti itu kan beda. Kita kan ya satu sisi kan memang ada aturan. Ya kan dari lain sisi juga kan tahulah keadaan di kita kan kayak gimana. Seperti itu, jangankan KKR, kita bikin undangan ibadah aja Bapak boleh perhatiin. Setiap minggu juga pasti dipakai kalangan sendiri. Ya seperti itu. Ya, walaupun gereja memang terbuka untuk siapa aja. Seperti Tuhan Yesus kan datang bukan untuk orang Kristen, Pak. Untuk semua orang, kalau kita mau jujurnya, itu kan Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan buat cuma orang Kristen. Tidak kan? Dia datang untuk semua orang. Seperti itu. Tapi kan ya ngertilah, saya rasa nggak perlu dibeberin di sini. Apa namanya, apa yang terjadi di negara kita ini kan tahu sendiri seperti itu. Ya, kita taat aturan aja, gini aja. Sekarang fire aja, apa namanya, apa tuh yang buat kita bagi-bagi kalau ini, yang misalnya ada firman Tuhan apa namanya, kayak flyer, bukan flyer sih namanya, apa sih, aduh lupa namanya, itu traktat ya, traktat aja ditulis selalu untuk kalangan sendiri. Teman saya sempat masuk kantor polisi karena bagi traktat gitu. Jadi ya itulah Indonesia. Ya aturan-aturan yang harusnya yang ada, ya kita mau ngomong apa gitu. Makanya anak-anak Tuhan kan selalu diingatkan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Gitu, bukan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, dicaplok ntar. gitu Pak. Jadi memang ya mencegah untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Tapi kita udah tahu lah, mereka juga udah tahu sebenarnya, udah tahu kok. Begitu ditulis untuk kalangan sendiri juga mereka ngerti, yang niat datang mah datang aja pasti. Itu Pak Budi, saya rasa cukup lah ya, itu ya, jadi ngerti lah ya. Ya, terima kasih. Semoga penjelasan dari Pak Riki ini membuka mata kita bahwa memang di Indonesia ini dulu dan sekarang hampir mirip-mirip. Ya, kalau di balut agama ya semuanya pasti orang-orang ya milih yang mayoritas daripada kita yang minoritas gitu kan. Ya, semoga penjelasan ini membuat kita menjadi mengerti dan berarti untuk semuanya. Terima kasih Pak Yanto. Monggo. Mic-nya Pak Pak Yanto Presiden. belum dibuka mic-nya Pak. Tuh, Ko Franky tuh udah mau ngomong. Ayo, Terima kasih ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk penjelasan Pak Riki, juga untuk kita semua ya, dan saya juga teringat akan peristiwa itu, bagaimana saya punya ya saudara juga hadir di situ dan disembuhkan, bisa jalan kembali, dan sekarang masih ada orangnya. Ya, bukti itu, hari itu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, untuk kita saling melengkapi. Ya, puji Tuhan. Ayo, siapa lagi yang akan berbagi malam hari ini?
Oh, Kak Afat silakan kok. Belum, ya. Oh. Yang lain, ayo, yang lain siapa? Pak Kunan, ada siapa lagi? Nah, ada Pak Gideon atau Pak Tono yang hari ini berulang tahun mau berbagi, atau Pak Darsono, yang lainnya siapa? Ayo. Tuh Pak Gideon, so Pak Gideon. Bagi-bagi Pak Gideon. Mau berbagi apa Pak Gideon? Pak Kunan mau bagi apa Pak Kunan malam hari ini? Ya, Pak Puknen udah dibuka. Nah ini kok hilang gambarnya. Yang lalu. Pak Darsono udah dibuka tuh. Iya. Aduh. Enggak, sebenarnya gimana ya? Ini sih bukan kesaksian, cuman ada sedikit masukan sedikit aja. Saya teh gimana ya, ada beban buat minta dukungan doa buat teman saya gitu ya, langganan. Jadi saya tuh punya langganan toko di daerah Dayakolot gitu ya, bengkel, bukan bengkel, jadi toko lah, toko spare part mobil gitulah. Jadi gini, teman saya ini kan punya karyawan udah lama, kurang lebih sekitar 18 tahun kerja sama dia itu. Nah, si Konining ini ya namanya itu ya, bosnya itu tuh curhat ke saya. Kalau misalkan si karyawan ini ternyata dia tuh ngambilin, jadi gimana ya, dia ngaku dia kan stok gudang gitu, bagian pelayan toko, bagian bikin faktur, jadi udah dipercaya gitu ya, dia itu bilang ke si Konining kuantitinya segini, tapi ternyata itunya kuantitinya lain. Misalkan tadi kuantitinya dibilang barangnya 10, dibilangnya 5, yang 5 diambil gitu ya sama dia itu. Nah, itu sering kejadian-kejadian seperti itu, tapi si Konining udah tahu gitu ya, udah tahu kalau karyawannya kelakuan seperti itu. Mau dikeluarin, enggak gimana, udah lama gitu ya, terus udah dipercaya juga. Terus dia tuh sempat marahin atau gimana, saya kurang tahu ya kondisinya, cuman dia sempat agak ngedumel ke karyawan itu. Nah, si karyawan itu mungkin sakit hati atau gimana gitu ya sama Konining itu. Nah, dia nggak tahu gimana. Sekarang itu si Konining itu jadi kayak semacam diguna-guna gitu ya. Makanya saya tuh minta, ini kan istilahnya lawan roh ya, kayaknya dunia gelap lah gitu. Jadi diguna-guna gitu, diguna-gunanya itu dia itu jadi kayak gimana ya, dia sempat bilang ke saya, kan kemarin tuh saya juga, dia sempat doain dia gitu ya, kasih motivasi gitu. Jadi kayak semacam diguna-guna itu, jadi dia sempat bilang ke saya mah udah nggak kuat katanya gitu. Kalau nggak bunuh diri saya bisa gila katanya gitu. Nah, saya kan kaget gitu bisa ngomong gitu tuh, kenapa gitu. Ternyata dia itu diguna-guna gitu, jadi badannya gatel-gatel ya, terus terus pusing gimana gitu, dia kayak diguna-guna aja, diguna-guna sama roh jahat gitu. Nah, terus itu juga
mimik mukanya dia juga lain gitu. Lain, kadang biasa seperti orang biasa ngomong-ngomong gitu. Tapi kadang-kadang nanti berubah lagi gitu. Mimik mukanya tuh kayak yang garang gitu, garang kayak kemasukan gitu. Jadi suaranya jadi kayak bukan dia gitu. Kemarin saya sempat doain waktu pas itu kan situasi di dalam toko ya. Di sana banyak yang beli. Dia di belah sana. Dia itu kayak semacam keterikatan gitu, kayak diikat atau gimana, terus matanya juga ngelihat ke atas terus. Nah, saya tuh ada beban gitu, minta dukungan doa gitu. Itu tuh bisa, itu tuh gimana gitu, bisa nggak dilepasin? Atau saya tuh udah rindu gitu ya buat ajak ke Full Gospel juga gitu ya, udah mau diajak, cuman dianya belum niat gitu, belum dulu lah, nanti aja katanya gitu. Pak Darsono, Nah, saya tuh, ya kenapa? saya mau nanya dulu nih, itu si Iya. Koningnya itu orang percaya bukan? Udah Kristen nggak? Dia orang Kristen, cuman saya perhatiin Kristennya nggak sungguh-sungguh ya, dia nggak sungguh-sungguh. Soalnya dia masih gimana? Karena kan dia itu saya perhatiin dia lebih condong ke duniawian gitu. Maksudnya keduniaan itu apa? Dia lebih berat akan uang gitu. Dia cinta uang kayaknya seperti itu. Soalnya dia aja seperti ketakutan, apalagi keadaan seperti ini ya. Dia itu ketakutan, takut bangkrut atau apa perusahaannya gitu, apa tokonya itu. Terus dia itu buat bayar ke supplier juga dia agak kurang gitu. Dia agak ketakutan seperti itu. Makanya waktu kemarin juga dia sempat bilang, saya udah nggak kuat, saya udah kalau nggak bunuh diri, Cina mau bunuh diri, dia bisa gila, kata dia bilang begitu ke sayanya. Saya bisa gilanya tuh kenapa, kata situ gitu. Ya itu, jadi kayak semacam dihantui gitu. Ada kayak semacam roh apa masuk ke tubuh dia gitu. Nanti japri saya deh, saya minta kalau ini kapan kita sama-sama ke sana, nanti saya sama tim saya ke sana sih. Pun gini, tapi memang ini buat pelajaran kita semua ya, artinya gini. Itu memang belum tentu diguna-guna. Kalau menurut saya belum tentu diguna-guna karena mungkin ya, kalau apalagi kalau misalnya tadi mengenai pembayaran dan sebagainya, ya kemungkinan bisa juga udah mulai sedikit depresi ya, seperti itu, karena tekanan bisa jadi kayak begitu. Makanya perlu dikonseling dulu kok, Darsono. Jadi kalau misalnya ini nanti Japri sama saya, kapan kita janjian, kita ke sana sama tim saya. Boleh ya, Pak Riki ya, saya senang gitu ya. Ya, Japri ke saya nanti ya. Nanti kita atur waktu. Jadi saya sama tim ke sana, karena tim juga sekarang lagi hari ini kemarin ya, atau hari ini mesti kita atur waktu lah gitu. Kemarin juga tim juga baru ngurusin satu pabrik ya, ya mirip-mirip lah kayak begitu ya. Jadi kayak semacam ada aura-aura roh gitulah gitu. Ya, jadi karena ada celah ngomongnya juga sedikit ngaco gitu ya, ngomongnya nggak itu ya, karena dia buka celah. Kuasa gelap tuh bisa bekerja ketika kita buka celah, ketika kita ada celah. Salah satunya yang tadi kayak Bro Darsono bilang, dia lebih cinta mamon. Itu celah, bukan celah kecil lagi. Kalau udah cinta mamon, celah gede. Sangat mudah. Berarti dia nggak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau percaya sepenuhnya sama Tuhan, nggak akan seperti itu. Dia pasti memberi diri buat memberikan waktu buat Tuhan, seperti itu. Oke, nantilah kita Japrian, nanti kita janjian kapan, seperti itu. Jadi saya juga nanti Pak Darsono pastiin. Ini nanti saya juga ngobrol sama tim, jadi kapan kita bisa pergi, ya? Iya, siap. Makasih ya, Ko Riki ya. Sama-sama. Ya, kalau ada apa-apa teman-teman kita diskusi ya di sini ya. Jadi terbuka. Saya lebih suka kayak begini karena setiap kita harus terbuka, beban apapun kalau bisa kita sama-sama kita tanggung bersama lah, seperti itu. Paling tidak kan kalau kita ada begini, ya ringan kan, Tuhan bilang beban yang kuberikan adalah sangat ringan, datanglah kepada kepada Tuhan maksudnya. Kita kan cuma itu ya, Pak Darsono, saya tunggu nanti.
Iya, makasih ya Ko Riki ya. Iya. Sama. Paling itu aja. Jadi beban saya itu istilahnya seperti domba yang terhilang gitu. Kita menyelamati domba yang terhilang. Kita bawa domba yang terhilang itu kembali ke jalan yang benar gitu. Istilahnya seperti itu. Ya udah paling gitu aja Ko Riki yang saya bagikan hari ini. Oke, saya berikan yang lainnya. Terima kasih Pak Karsono untuk berbagi ya. Terima kasih juga untuk tanggapan dari Pak Riki ya yang respect. Terima kasih juga untuk yang Pak Riki yang siap menyiapkan waktunya untuk boleh berkunjung menemui Konining ini ya, puji Tuhan ya. Ya kita doakan sama-sama, nanti juga kita akan doakan juga supaya biarlah Tuhan yang bekerja dan melawat sehingga boleh memulihkan dan kembali melayani Tuhan ya, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua malam hari ini yang sudah berbagi ya. Kita juga sebentar akan mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Kita akan menyiapkan hati kita lagi dan kita angkat sebuah pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggambarkan, berlindunglah pada sabda Allah. Sekali lagi katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggambarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada petugas renungan firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pak Edi. Mari kita merendahkan hati dan diri kita sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami semua dikumpulkan dan betapa kami merasakan syukur atas setiap kami boleh datang kepadamu, memuji, menyembah, mendengarkan kesaksian, dan kami percaya kuasa Allah terus bekerja. Datangkan kebaikan. Sebentar, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus, berikan kepada kami hati yang terfokus kepadamu. Tolong Tuhan, supaya kami pun memposisikan kami seperti Maria ketika kami, ya Tuhan, mendengar sabda-Mu, mana kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami butuh Engkau, butuh firman-Mu, meteraikan setiap firman ini menjadi rema, sehingga apa yang telah kami terima boleh menjadi berkat dan memberkati setiap orang yang harus kami berkati. Akhirnya kami percaya waktu ini selanjutnya
ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa dan kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom, saudara-saudara yang berbahagia, paling bahagia di dunia ini. Saat ini kita akan belajar tentang satu renungan, yaitu bertemakan memiliki rasa cukup dan Allah melengkapi. Dan kita tahu betul, tujuan kita dipilih oleh Tuhan itu menjadikan diri kita harus memilih. Apakah kita memilih menjadi pemenang? Dan yang kedua, kita menjadi orang yang kalah. Untuk menjadi pemenang, kita harus memiliki salah satunya apa yang diajarkan oleh Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di mana pada perjanjian lama ada satu contoh yang tertulis di dalam Ulangan 16 ayat 16, dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer menurut jumlah jiwa. Dikatakan lebih lanjut, 3 kali setahun setiap orang, laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Dan di mana dikatakan Tuhan telah memilih, yaitu pada hari Raya Roti Tidak Beragi, pada hari itu 7 minggu, dan pada hari Pondok Daun janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lebih lanjut lagi dikatakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa akan keluar dan memungut tiap-tiap sebanyak seperlu untuk sehari. Dari sini kita diajarkan dalam perjanjian lama. Walaupun Allah itu sanggup untuk memberkati bangsa Israel, namun berdasarkan ayat tadi, bangsa Israel itu harus taat apa yang Tuhan Allah sediakan untuk sehari, cukuplah sehari. Ya. Karena pada saat melenceng, di mana roti yang Tuhan sediakan untuk sehari dicoba dikumpulkan, mungkin karena takut dan serakah, ternyata makanan itu membusuk. Pertanyaannya, bagaimana pentingnya rasa cukup dalam perjanjian baru? Salah satu ajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal berhubungan dengan kehidupan sekarang ini, yaitu tentang hal makanan. Dan ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 11. Yesus ajarkan demikian. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu penggalan dari doa Bapa kami. Jadi rasa cukup diajarkan Tuhan soal makanan itu karena memang Allah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya rasa cukup penting erat kaitannya dengan ibadah. Seperti sekarang ini kita beribadah. Kita harus memiliki rasa cukup. Karena Rasul Paulus berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nanti kita akan bahas keuntungan apa saja. Lebih lagi dalam kitab Ibrani kita diajarkan untuk, mari kita ingat betul-betul, untuk apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan berjanji
aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan ini sebenarnya merupakan satu bukti. Dan itu sangat-sangat karena pentingnya tentang uang ini. Di mana kita sadar betul, sekarang ini kita diperhadapkan dengan hal yang berat. Tapi pada malam ini ada berita baik. Janganlah kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena kita memiliki Allah yang berjanji tidak sekali-kali akan membiarkan kita jatuh dan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itulah bagian di mana kita sadar betul Allah bekerja dalam perjanjian lama dan memerintahkan untuk memiliki rasa cukup. Demikian pula kalau kita gali lebih firman Tuhan, banyak yang penting Tuhan ajarkan tentang rasa cukup ini. Malam hari ini kita akan melihat keuntungan apa yang tadi dirasakan oleh Rasul Paulus dalam hal ibadah. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi saya akan mencobanya itu menjadi 5 bagian. Yang pertama, ya, dalam bahasa aslinya, rasa cukup itu adalah akar kata dari autarkenia. Sedikit belajar tentang bahasa Yunani, dikatakan autarkenia yang artinya memiliki kepuasan batin. Diulang. Jadi kita harus memiliki kekuatan batin. Artinya kita harus memiliki kekuatan yang dari dalam. Bicara batin yaitu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan di mana hubungan kita ini harus merasakan hal-hal yang mata rohani kita melihat kasih Tuhan. Sudahkah ada rasa syukur yang mendalam dalam hidup kita? Sebab kekuatan yang dari dalam itu merupakan hal yang patut kita lakukan. Yaitu menyadari bahwa kita ini ranting, Tuhan itu adalah pokok kekuatan kita. Dan ini sudah diulang berapa kali. Rasa cukup bersama Tuhan itu penting. Di mana ini diajarkan oleh Yohanes dalam pasal 15. Hal yang kedua, menghindari rasa ketamakan. Jadi rasa cukup, keuntungan daripada rasa cukup itu menghindari rasa ketamakan. Kalau kita tahu betul bagaimana apabila kita tidak merasa cukup, rumah tangga banyak yang hancur, bisnis banyak yang hancur, segala apapun karena ketamakan ini. Dan ini diulang dan terus diulang, bahkan diberitahukan kepada setiap kita. Dan salah satunya adalah akar segala kejahatan, yaitu cinta uang. Lalu pertanyaannya, mengapa uang ini menjadi satu sorotan? Karena pada dasarnya tadi sudah ada satu kesaksian bahwa mamon ini tidak terasa menjadi dewa dalam kehidupan kita. Seringkali, terlebih kalau kita bicara tentang berkat dan berkat dan berkat, yang kita bicarakan secara berkat, tetapi pernahkah kita bicarakan tentang sumber berkat itu? Pernahkah kita ketika kita mendapatkan berkat, kita bertanya, ini berkat dari Tuhan atau merupakan satu hal yang tidak pasti? Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6, cinta akan uang itu adalah akar segala kekuatan. Oleh karena itu, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Ya. Pesan Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan Tuhan
di mana kaki kiri kepada Mamon atau kaki kanan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengambil sebelah ke sebelah. Dan malam hari ini kita harus ambil keputusan. Dengan rasa cukup berarti kita ini yakin bahwa Allah akan melengkapi. Dikatakan hal yang kedua, hati-hati dengan uang atau harta benda atau materi. Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 21. Di mana dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini merupakan satu bagian yang mau tidak mau, baru kalau kita merasa kehilangan. Dan sekarang ini banyak orang yang kehilangan. Entah kehilangan pekerjaan di PHK, entah kehilangan uang karena ditipu orang. Sekarang ada penipuan lewat online. Karena kita terjerumus dengan arisan-arisan bodong. Dan bagaimana kehidupan kita semakin hari, bukannya menabung tentang hal-hal kebaikan, tapi yang kita tabung tidak sadar, harta dan harta. Dan rasa cukup ini penting. Saya mau ingatkan, kalau kita lihat penceramah, lalu orang yang motivator begitu rupa, kalau bicara tentang uang, itu seminar-seminar begitu mahal harganya. Mengapa? Karena pada dasarnya, cara-cara yang diberikan oleh dunia itu menggiurkan, tetapi ujung-ujungnya membuat kita jauh dari Tuhan. Saya bukan alergi dengan seminar-seminar demikian, tapi malam hari ini yang ingin saya paparkan pada saudara, rasa cukup itu yang membuat kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan. Hal yang ketiga, di sini mengapa kita memiliki harus rasa cukup? Bagian kita supaya kita tidak menjadi hamba uang, bagaimana dengan bagian Allah? Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bicara tentang kepuasan batin atau autorkernya tadi, hanya Allah yang bisa mencukupkan. Dan Allah sumber kekayaan itu, Allah sumber kebijakan itu akan melengkapi kita dengan kekayaannya, dengan hikmatnya. Sehingga saya seringkali menemukan orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar diberkati secara materi, tetapi semakin kaya, bukannya semakin undur, semakin menjadi berkat. Saya ambil contoh di dalam dunia ini, ada banyak orang ya, di mana begitu luar biasa. Dia punya slogan, diberkati untuk memberkati. Dan saya tidak perlu sebutkan orangnya karena begitu banyak orang yang sampai sekarang itu memberikan dananya ke satu ladang yang namanya Compassion. Di mana ladang ini diberikan orang untuk memberkati orang-orang yang nggak mampu, sekolah-sekolah yang nggak mampu, anak-anak yang nggak mampu. Dan ini merupakan bagian orang yang dikatakan paling bahagia. Sudah diberkati Tuhan di dunia, menjadi berkat pula. Ya, karena tidak sedikit banyak orang yang diberkati, tapi bertanya, uang saya mau kemana? Yang berikutnya, hal yang keempat. Ini merupakan hal-hal yang sudah begitu banyak kita dengar. Dikatakan, dan ini merupakan satu hal yang kebenaran mutlak. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sedikit bawa saudara ke satu ayat yang paling disukai oleh orang-orang Kristen, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang masa depan.
Nah, tetapi sebenarnya yang harus kita cermati adalah ayat yang ke-12. Carilah Allah, temui dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Saat ini saudara, dalam masa sekarang ini, mencari Allah itu mutlak. Sehingga kita benar-benar, walaupun Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tetapi Tuhan Yesus juga memberitahu bahwa mencari kerajaan Allah tidak stop di situ, tapi dengan kebenarannya. Yang kita akan bahas yaitu ketika seseorang itu mencari Allah, mengutamakan Allah dan kebenarannya, nah yang merupakan janji Yesus itu dikatakan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kebanyakan orang hanya mencari kerajaan Allah, tapi tidak kebenarannya. Dan hari ini itu perikopnya itu dikatakan, jangan kamu khawatir. Nah, burung di udara dia pelihara, bunga di bakung dia hiasi. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi bagian kerajaannya. Dengan cara apa? Ada satu nyanyian yang luar biasa, saudara. Hitung berkat-berkat Tuhan satu persatu. Berkat yang utama jangan lupa. Berkat karena kita telah diselamatkan oleh karya Kristus. Berkat-berkat selanjutnya yaitu tadi dikatakan, betapa kita lebih daripada burung pipit, lebih daripada bunga bakung di ladang, karena hidup ini adalah anugerah. Oleh karena itu ada seorang mengatakan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, tempat untuk menyimpannya pun tidak ada. Karena berkat itu terus kita terima. Bukan hanya jasmani, tetapi rohani, rindu. Ada seorang berkata kepada saya, ketika kita berada di hadirat Allah, aku melupakan apa yang ada di belakangku, di depanku dan semuanya. Aku hanya menyadari pialaku penuh melimpah karena berdekat dengan Allah. Terakhir, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan ini. Ini merupakan, walaupun ditempatkan terakhir. Bagian yang kelima, hidup bukan berdasarkan keinginan. Hidup bukan berdasarkan keinginan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mengapa Yakobus itu berpesan demikian? Karena keinginan itu tidak terbatas. Tadi di depan saya menyinggung tentang satu rumah tangga. Ketika rumah tangga itu dimulai begitu luar biasa. Luar biasa rukun damai, tetapi ketika mamon masuk, ketika kekayaan masuk, kedudukan masuk, dan semuanya di orang tanpa mengikut sertakan Tuhan, ternyata keinginan itu menghancurkan. Karena keinginan itu tidak terbatas. Oleh karena itu bagian yang kelima dikatakan hidup bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Perikop judul ini berkata, rasa cukup dan Allah melengkapi. Ketika kita merasakan membutuhkan segala sesuatu, jangan lupa, Tuhan itu senang kalau orang itu menyadari bahwa Tuhan itu sangat dibutuhkan dalam setiap aspek. Bukan keinginan kita yang jauh lebih besar. Dikatakan di dalam 1 Timotius tadi, karena keinginan menjadi kaya, orang banyak dicobai dengan berbagai macam pencobaan yang akhirnya runtuh. Sekarang saya mau tutup sebelum kesimpulan. Begitu banyak bangunan-bangunan yang mangkrak. Begitu banyak bahkan gereja yang mangkrak. Banyak sekali segala sesuatunya perekonomian hancur. Dan itu dimulai dengan cara apa? Karena manusia memiliki keinginan yang jauh dan jauh
dan ketika tidak mementingkan kebutuhan yang utama. Sekarang begitu banyak sekali segala sesuatunya korban daripada keinginan. Oleh karena malam hari ini kita mau sungguh-sungguh datang dengan kerendahan hati. Katakan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Walaupun dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Baiklah, malam hari ini saya tutup dengan satu kesimpulan. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Pertama, janganlah tamak. Janganlah serakah. Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Bahwa kita butuh dan harus mengutamakan Tuhan. Janganlah kita menjadi hamba uang. Mulai kita menjadi tuan untuk uang itu. Dan kita tidak perlu munafik, kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Mari kita hidup dengan rasa cukup, dengan berkat yang Tuhan terus sediakan. Karena pada akhirnya, mari terus kita mencari Tuhan dan taat akan perintahnya. Kalau Tuhan katakan berkat itu cukup sehari, kita syukuri. Dan marilah kita menabung, bukan tentang harta duniawi belaka. Tapi tabunglah hal-hal yang bersifat kekekalan. Karena di sanalah di mana kita tidak bisa menghindar bahwa Tuhan itu baik bagi kita, yaitu yang mencarinya. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kalau kami diingatkan tentang pentingnya rasa cukup. Supaya kami tidak serakah, supaya kami tidak jadi tamak. Roh Kudus tolong meteraikan setiap firman ini. Sehingga malam hari ini terjadi breakthrough, terjadi terobosan. Bahwa setiap kami bukan hanya memikirkan kedagingan, tapi memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Roh Kudus lengkapi dengan setiap kuasa-Mu. Kami mampu hidup dengan hikmat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Artinya, bagi kami uang itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Berkat itu penting, bukan yang terpenting, tetapi Engkau yang utama. Karena Engkau yang akan melengkapi. Engkau yang akan memenuhi dengan segala kekayaan-Mu. Engkau yang memenuhi dengan hikmat. Kami percaya setiap orang yang mendengar malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menjamah, mengubah pikiran-pikiran tentang bagaimana supaya kami sungguh-sungguh tengadah kepadamu, memandang kepadamu sebagai sumber berkat dan sumber kekayaan bagi kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati perekonomian kami, berkati setiap usaha kami. Sehingga pertemuan ini bukan hanya pertemuan biasa, tapi ada Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang pada saat kami mengakhiri, sungguh-sungguh hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah hati kami, tangan kami, hidup kami tengadah kepadamu, kami siap menerima perubahan dan berkat daripada-Mu. Di dalam Yesus Tuhan dan junjungan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami silakan kepada Presiden. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya untuk sharing firman Tuhan malam hari ini. Pak Edi sudah melayani Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini, yang boleh memberkati kita dan sekaligus boleh mengingatkan kita, dan biarlah kita boleh kembali belajar seperti firman Tuhan tadi yang boleh kita dengarkan sama-sama. Ya, saya pun harus akui dalam firman Tuhan yang barusan dibahas, saya jujur masih terus belajar dalam hal-hal yang tadi 5 poin tadi yang sudah dibeberkan. Saya pribadi masih terus belajar untuk hal itu, karena saya pun di situ masih jatuh bangun, dan saya pun terus belajar dalam hal itu. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Edi yang sudah melayani kita malam hari ini dan sudah memberkati kita. Dan sebelum pengumuman, nanti kita akan tutup di dalam doa dan doa berkat.
nanti Pak Budi yang akan menutup doa malam hari dan sekaligus doa berkat kita semua. Setelah itu baru ada pengumuman ya. Silakan Pak Budi untuk berdoa dan sekaligus doa berkat untuk kita semua malam hari ini. Pak Budi masih di mute kali. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertemuan ini. Engkau yang lebih tahu isi hati kami, Tuhan. Engkau yang lebih mengerti hati kami. Ajarkan kami, Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijaksana di dalam hidup ini, Tuhan, untuk cinta akan Engkau, mengasihi Engkau, bukan dari mulut kami, tapi dalam hati kami, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Itulah Tuhan yang kami ingini, Tuhan. Ajarkan roh kami, Tuhan, untuk taat dan setia kepada Engkau, Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan cinta kami kepada Engkau dengan keadaan seperti sekarang ini. Kami tetap cinta Engkau sampai selama-lamanya. Ajarkan kami, Tuhan, untuk tidak serakah. Ajarkan kami, Tuhan, untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Sehingga kami, Tuhan, mendapatkan kasih karunia-Mu, Tuhan, mendapat perkenanan-Mu, Tuhan, yang luar biasa ini. Terima kasih, Bapa, untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami, Tuhan, mendapatkan lagi, Tuhan, pengalaman yang lebih lagi dari Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terpujilah nama-Mu, agar kami, Tuhan, senantiasa mawas diri dan hati-hati, Tuhan, di dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa untuk Komiming, Tuhan. Kami sepakat semuanya, kaum Bapa di sini, untuk berdoa, Tuhan, jika ada kuasa-kuasa orang kuat, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, semuanya akan hancur. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak dari Engkau, Tuhan, kuasa-kuasa jahat, saya ikat, saya patahkan di dalam nama Yesus. Maka Komiming ini, Tuhan, akan mendapatkan kelepasan, kesembuhan dari Engkau. Terima kasih, Bapa. Engkau baik, sangat baik. Tuhan, pertemukan kami pada Rebo yang akan datang, agar kami, Tuhan, siap rindu pada hari Rebo ini untuk datang ke padamu, Tuhan. Berkati, Tuhan, teman-teman kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, keuangannya, keluarganya, kesehatannya, Tuhan. Berkati semua, Tuhan. Agar kami, Tuhan, kami dikumpulkan kembali pada Rebo yang akan datang. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, Bapa. Engkau baik dan sangat baik. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, untuk pemerintahan Indonesia. Berkati Pak Jokowi bersama Wakil Pak Maruf Amin. Kesehatannya, keluarga besarnya, berkati Tuhan. Dijauhkan dari virus COVID-19. Segala keputusan yang diambil oleh Pak Presiden Joko Widodo ini, Tuhan, biarlah mensejahterakan hati semua rakyat Indonesia dan semuanya sukses dan berhasil. Sertai Pak Jokowi, Tuhan, sampai akhir masa jabatannya 2024 nanti. Dan semuanya, Tuhan, terjadi atas izin Engkau. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan Yesus akan menyertai Bapak-bapak mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Ko Budi. Terima kasih Pak Budi yang sudah melayani kita dalam doa dan doa berkat malam hari ini. Teman-teman sekalian, ada beberapa pengumuman yang kita boleh simak malam hari bersama-sama.
Yang pertama yaitu kita akan jumpa lagi nanti pada hari Rabu yang akan datang tanggal 29. Dan kita akan fellowship gabungan ya teman-temannya dengan KL2 ya, Kopo Lestari 2 seperti itu ya. Pada hari Rabu yang akan datang itu tanggal 29 ya kalau nggak salah ya, 29 seperti itu ya. Kita akan jumpa lagi. Saya berharap teman-teman semua terus bisa mendukung di acara Rabu nanti. Oh iya teman-teman, acara Rabu depan nanti kita couple. Ya, artinya kita boleh datang, kita akan datang bersama istri kita ya. Kita mau Zoom bareng-bareng di dalam fellowship nanti ya, hari Rabu nanti kita couple ya, kita akan bersama-sama dengan istri kita ya, yang ada istri minta tolong untuk kita boleh dibawa bersama-sama ya nanti Zoom nanti, dan yang tidak ada ya nggak usah cari-cari dulu seperti itu ya. Ya, jadi kita akan couple ya seperti itu ya, minggu depan Rabu kita couple dengan Kopo Lestari. Dan saya ingatkan kembali nanti yang bertugas, yang pertama dari Pasir Koja Chapter yaitu satu kesaksian dari Pak Budi ya. Nanti Pak Budi akan bersaksi dan Pak Budi nanti mendapatkan waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit seperti itu ya waktunya ya, 5 sampai 7 menit, maksimal 7 menit seperti itu ya. Itu waktu yang akan kita diberikan seperti itu ya. Jadi nanti Pak Budi bisa mempersiapkan diri seperti itu ya. Satu, yang kedua nanti doa pembukaan Pak Gideon ya dari Mandarin ya. Pak Gideon nanti boleh mempersiapkan diri untuk doa pembukaan nanti, dan pujian nanti dari Pasir Koja. Dan untuk Pak Yoko tadinya kan tugas untuk MC, tadi setelah saya bicara dengan Presiden Chapter KL2, nanti MC-nya dari Kopo Lestari seperti itu ya. Jadi nanti Kopo Lestari ada MC, ada host, satu lagi apa tadi ya, saya lupa ada catatannya. Jadi nanti sementara nanti MC-nya nanti dipegang dari Kopo Lestari, yang sementara kemarin Pak Yoko saya ajukan. Setelah tadi saya bicara lagi, nanti kita bagi-bagi tugas dan nanti akan melayani MC-nya itu nanti dari Kopo Lestari seperti itu ya. Itu yang akan melayani kita nanti di Rabu yang akan datang. Dan bagi teman-teman, kita juga diminta satu orang dari LOF ya, dari perempuan untuk mengisi kesaksian. Karena dari Kopo Lestari bukan tadi minta, tapi katanya ya masih dalam pergumulan. Nah, bila mana nanti dari Pasir Koja akan bersaksi dari LOF-nya, nanti dipersilakan seperti itu ya. Jadi ada satu dari LOF dan satu dari Pasir Koja ya seperti itu ya, dari Pak Budi. Nah, nanti kita juga sambil menunggu kabar nanti bila mana nanti dari Kopo Lestari, dari LOF saksinya tidak ada, nanti kita dari Pasir Koja akan mengisi. Jadi nanti dari Pasir Koja LOF-nya juga siap-siap yang akan bersaksi seperti itu ya, yang akan bersaksi seperti itu. Nanti kita untuk lebih pastinya nanti kita dalam dekat kita akan umumkan kembali seperti itu ya. Jadi jelas teman-teman ya, nanti minggu depan kita akan jumpa lagi ya, kita akan couple ya. Kalau misalnya kalau istrinya betul-betul memang nggak bisa ya udah jangan seperti itu. Jangan sampai nanti karena Zoom istrinya nggak bisa kemudian nanti kita jadi berantakan, jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang bisa kita akan ikut dan diutamakan kita akan couple, artinya kita membawa istri kita, itu diutamakan karena kita memang couple. Pembicaranya nanti Pak Tony Limanto ya, Pak Tony Limanto yang akan memberkati kita lewat firman Tuhan seperti itu ya. Itu pengumuman dari kita. Mungkin dari Pak Afat ada tambahan-tambahan. Pak Afat silakan. Ya, teman-teman ini nanti kan buat doa tiap hari Sabtu ya. Rencana kedepannya itu member-member itu siap-siap ya buat ngisi
doa atau kesaksian tuh. Jadi kita akan mengarahkan ke member-member tuh dari Pak Tanto yang musuhnya begitu. Ya itu ya member tuh siap-siap belajar ini buat tampil. Nah itu ya. Penambahan itulah sedikit dah. Ya. Oke, oh iya, terima kasih Pak Fat sudah mengingatkan. Jadi teman-teman, ya memang kita sekarang sudah berjalan di Jabar 2 ini doa pagi setiap Sabtu. Jadi nanti kita pun akan bergiliran tugas. Jadi nanti teman-teman suatu saat nanti juga baik siapapun nanti akan mendapatkan tugas, baik itu nanti berdoa atau maupun mengisi kesaksian seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman siap-siap saja karena memang kemarin waktu kita ngikutin TNT ya 2 minggu yang lalu itu luar biasa bahwa kita itu bukan hanya jabatannya saja tetapi kita harus berfungsi seperti itu ya. Kita masing-masing kita harus berfungsi seperti itu luar biasa sekali waktu TNT. Jadi setiap kita itu ada fungsinya sebenarnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua yang ada di sini, khususnya member, kita mau belajar sama-sama ya. Dalam doa pagi itu kita nggak tugas setiap Sabtu enggak ya. Jadi nanti kita berapa minggu kemudian nanti kita akan tugas lagi karena kita tuh digilir seperti itu ya. 3 minggu Jadi sekali. nanti, berapa Pak Fat? 3 minggu sekali. 3 minggu sekali ya. Kita 3 minggu sekali kita akan ketemu lagi yaitu Jabar 2 melayani di RD kita yang melayani seperti itu ya, RD 3 yang melayani seperti itu. Jadi kita akan gantian seperti itu ya. Nanti ada yang bisa yang Pak Yanto, RVP 2. Pak Tanto. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Fat yang sudah koreksi ya, puji Tuhan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya lihat dari Pasir Koja sudah cukup banyak yang ikut doa pagi. Ayo yang belum bisa bergabung, mari sama-sama meluangkan waktunya untuk kita boleh gabung ya. Linknya setiap mendekati hari hanya selalu dibagikan seperti itu. Kadang-kadang Jumat atau Sabtu subuh juga dibagikan seperti itu. Kita tinggal klik aja dan kita akan mengikuti ya acara tersebut. Ya, bila kita boleh mengikuti dengan segenap hati seperti itu ya. Puji Tuhan, yang belum bergabung, ayo saya sarankan untuk kita ikut sama-sama, kita akan belajar sama-sama ya. Puji Tuhan. Saya kira itu pengumuman ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan minggu depan kita akan couple ya. Puji Tuhan, dan kita akan jumpa di dalam fellowship gabungan dengan KL2 ya. Kita akan sama-sama bergabung ya. Puji Tuhan ya. Saya kira itu pengumuman dan untuk kita minggu yang akan datang ya. Puji Tuhan. Ada yang mau itu Pak Fat? Sudah ada tambahan lagi nggak? Sudah cukup? Gini ya, kalau yang kalau bisa kalau yang punya baju biru pakai aja ya nanti ya. Baju biru yang dulu, yang tahun kemarin. Yang kapan untuk kapan nanti itu hari Rabu? Iya, buat gabungan nanti lah ya. Jadi jangan punya baju didiemin. Ini kita pakai lah ya. Saya Rabu depan izin ya. Ya Bu. Ya, Pak Riki. Ya, saya izin. Iya, nggak apa-apa. Ya boleh, yang sudah mempunyai baju yang ada ya mirip-mirip seragam lah gitu, ya boleh dipakai. Tapi yang belum punya tetap hadir, ya tetap gabung seperti itu. Ya. Yang punya aja. Yang belum punya minta sama Pak Fat. Ya beres. Oke ya, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini, untuk untuk kesatuan kita malam hari ini ya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih yang malam hari ini sudah saling melengkapi, saling mengingatkan kita dan saling menopang, saling menguatkan ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pada Full Gospel khususnya chapter Pasir Koja ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua ya. Selamat malam teman-teman semua, silakan yang mau ngobrol lagi lanjut silakan. Ya, Selamat yang malam mau pamit semuanya. juga silakan. Saya mau pamit. Ya.
Dadah. Oke, Tuhan Terima memberkati kasih. kita semua. Makasih Ya, selamat semuanya. malam kita semua. Makasih. Selamat kasih semuanya. Amin. Terima kasih. Saya N ya.